Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nimade Intan Kusumayanti. Di video ini saya akan menjelaskan mengenai keberadaan joget pingitan di Banjar Tegenungan, Desa Kemenuh, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar. Bali merupakan sebuah pulau yang sangat kaya dengan seni dan budaya. Salah satu kesenian Bali, khususnya seni tari, yang cukup terkenal bahkan hingga ke mancanegara, yaitu tari joget. Joget merupakan salah satu tarian tradisional dan sarana pergaulan di Bali yang biasanya tari ini dipentaskan dalam acara sosial kemasyarakatan seperti acara pernikahan di Bali. Di kalangan masyarakat, yang paling terkenal adalah joget bumbung, yang dimana seiring dengan berjalannya waktu, persaingan mengakibatkan para kelompok-kelompok tari joget berinovasi dalam berbagai hal, termasuk memasukkan unsur goyangan yang berlebihan tanpa mengindahkan pakem tari joget itu sendiri, sehingga menggiring stigma masyarakat, bahkan memandang buruk tari joget bumbung, didukung dengan tersebarnya penampilan joget bumbung yang kian erotis yang tersebar hingga di berbagai sosial media. Namun, tidak banyak yang diketahui masyarakat bahwa di Bali masih terdapat beberapa daerah dengan tradisi joget pingitan. Berbeda dengan joget bumbung, joget pingitan kental dengan pakem tari joget Bali klasik yang mengutamakan nilai etika dan estetika. Bahkan, beberapa daerah di Bali, gelungan joget pingitan disungsung di pura-pura seperti di Banjar Tegenungan, Desa Kemenuh, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar. Joget pingitan menceritakan tentang turunnya bidadari dari kayangan ke bumi dan zaman dahulu hanya bisa dipentaskan di depan raja. Joget pingitan memiliki sifat keramat yang mendalam yang ditandai oleh pemintasannya yang tidak dapat dilaksanakan di sembarang tempat atau tidak dapat dipentaskan pada setiap saat, melainkan hanya dipentaskan pada waktu-waktu tertentu seperti pada saat upacara puja wali di pura yang bersangkutan. Sebelumnya, jenis tari pergaulan seperti ini dikenal dengan nama gandrung, di mana zaman dahulu lebih sering ditarikan oleh laki-laki. Kemudian, seiring dengan berkembangnya zaman, tari gandrung sudah ditarikan oleh kaum perempuan. Kata gandrung memiliki konotasi dalam artian kepuasan, keinginan dalam sentuhan sensual, menjadikan tarian ini sebagai tari pergaulan yang jauh dari unsur magis. Namun, dalam joget pingitan, erotisme dan sensualitas menjadi berkurang, di mana tampilannya berubah menjadi seni berkualitas tinggi dengan hadirnya seniman penyaji yang memiliki kemampuan menari, mengekspresikan tokoh-tokoh dalam penyalon larangan, menjadikan sajiannya sebagai seni yang bersifat serius. Seperti yang disampaikan Ketua Listibia Provinsi Bali dalam workshop Lokakarya Kesenian Bali pada tahun 2015, hal ikhwal tentang munculnya joget pingitan, diperkirakan tarian ini sudah ada pada awal abad ke-20, di mana saat salah satu dari grup pertunjukan joget gandrung mengadakan pementasan di daerah Lebeh Gianyar, sebuah desa yang memiliki mata pencaharian sebagai nelayan, yang juga terkenal dengan praktik ilmu hitamnya. Grup joget tersebut mempertunjukkan cerita calon narang. Kemudian salah seorang penarinya dihantam oleh ilmu hitam sehingga jatuh pingsan dan tak sadarkan diri. Seketika, para penabuh menjadi panik, sementara pimpinan rombongan tersebut meminta semuanya harap tenang dan berkata, "Bagaimana jika bunga dari gelungannya dicabut dan dilemparkan ke penarinya? Bila dia bisa siuman, kita akan melakukan gelungan tersebut sebagai sungsungan keramat dan disucikan. Bila mana dia mati, kita buang saja gelungan tersebut di laut dan kita bubarkan grup ini." Setelah penarinya dilempari bunga, kupu-kupu kuning terbang mengitari sang penari dan membawanya siuman kembali. Namun, tidak disebutkan secara implisit apakah grup yang dimaksud adalah grup joget pingitan dari Desa Tegenungan,
Mengingat sungsungan gelungan joget pingitan tidak hanya ada di Tegenungan saja. Bahkan pengurus desa Tegenungan saat itu ketika diwawancarai dari mana munculnya gelungan tersebut, dia mengatakan gelungan tersebut sudah ada sejak dulu. Bahkan para orang tua yang ditanyakan juga mengatakan hal yang serupa. Nilai sakral joget pingitan di desa Tegenungan telah terbukti dari masa ke masa. Karena peragaan tari ini merupakan representasi dari ide Betara Ratu Mas Megelung. Ide Betari yang disungsung seluruh masyarakat desa Pakraman tersebut dipercaya telah memberikan kesejahteraan. Simbol ide Betari adalah gelungan yang dipakai penari saat pentas. Gelungan ini disimpan di dalam kotak yang kemudian ditempatkan di Balai Pengaruman Pura Dalem, Desa Pakraman, Tegenungan. Ide Betara Mesolah dalam bentuk joget pingitan dimulai pada saat Kajang Kliwon pada sasih kelima atau pada bulan November sampai dengan Tilem Kaudu yaitu di bulan Februari dan diselenggarakan setiap hari Kajang Kliwon. Di samping itu diselenggarakan saat ada upacara Piodalan atau Puja Wali di Kayangan Tiga dan Kayangan Jagat Desa Tegenungan seperti Pura Mertejiwo di air terjun Tegenungan dan di Pura Cerancang Kawat. Adapun upakara saat ngedunang ide mesolah ke tempat pertunjukan yaitu ide keaturan laban. Sementara di tempat mesolah berupa banten kalangan. Upakara sedikit besar dilakukan saat ada perbaikan atau biasa disebut dengan ngodak. Tahun 2012, gelungan tersebut dicat oleh seseorang yang sudah biasa mengerjakan atau mengodak sesuunan dan mengerjakannya tanpa bayaran. Setelah itu, gelungan tersebut diplaspas oleh Ida Pedanda Gede Putra Manuabe dari Desa Blangsinge. Upakara yang diperlukan yaitu upakara pembersihan seperti pembiakaonan, pemerasita dormengale, pemlaspas, pemasupatian, dan sambutan. Busana yang dikenakan oleh penari joget pingitan Desa Pakraman Tegenungan adalah busana seperti legong keraton dengan baju berwarna putih, kamen, ankin, ampo-ampo, lama, tutup dada, gelang kane, dan badong. Gelungan yang digunakan yaitu sungsungan dari Desa Pakraman tersebut dengan bunga bancangan yang diganti setiap akan diadakan pementasan atau pada saat ada upacara. Biasanya menggunakan bunga cipun putih Bali yang akan dihaturkan secara bergiliran oleh Krama Desa Tegenungan. Tiap kali pertunjukan akan ada 2-4 penari yang akan menari secara bergantian. Mereka ditunjuk dari 20 orang remaja putri de bunga yang dipilih dari 90 kakak di Desa Pakraman Tegenungan. Penari sebelumnya sudah melaksanakan upacara pewinternan terlebih dahulu. Penunjukan mesolah atau ngayah ditentukan oleh bendesa adat bersama dengan seksi kesenian dan tidak ada yang menolak kecuali yang bersangkutan berada dalam keadaan halangan, misalnya datang bulan. Di Tegenungan, tarian joget pingitan diiringi oleh gamelan rindik dan mengangkat tema palegongan lasem, bapang gede, bapang cenik, bapang barong, condong legong, dan lakon calonarang. Di mana saat menampilkan tema penyalonarangan akan ada sandaran atau dalang. Sedangkan tarian tetap dipentaskan oleh satu orang penari yang akan memerankan semua lakon yang terdapat di dalam cerita penyalonarangan seperti sisya, mata gede, pandung, rangda, dan barong. Penari akan berganti peran sesuai dengan urutan dalam cerita calonarang. Pementasan joget tentunya tidak lepas dari adanya pengibing. Dalam joget pingitan, pengibing diperbolehkan siapa saja dengan catatan hanya menari tanpa menyentuh sang penari joget. Pantangan bagi penari adalah penari sama sekali tidak boleh membawa bekal, yang biasanya hal tersebut merupakan bentuk kekhawatiran orang tua sang penari saat penari joget pingitan pentas di luar Desa Pakraman Tegenungan. Untuk itu, bisa saja si orang tua memberi bekal kepada si penari saat pertunjukan seperti penolak bala. Apa yang terjadi kemudian? Pementasan tidak akan berjalan
dengan lancar. Contohnya, sang penari pingsan. Kekhawatiran si orang tua tentu perwujudan dari kesaksian akan kekuatan ide betari yang melingga pada sang penari. Itu sebabnya yang bersangkutan mendapatkan hukumannya. Pengalaman itu memberikan pembelajaran kepada semua orang bahwa joget ini memang pingit, lingga ide betara, sehingga memang tidak perlu membawa bekal penolak bala. Serahkan kepada ide betari, ide yang akan melindungi. Ketika ada barang asing pada diri penari, ide betari tentu tidak senang. Yang unik dari joget pingitan Tegenungan adalah adanya kepercayaan masyarakat bahwa ide betari melalui penari bisa menyembuhkan penyakit apapun. Untuk itu, sang sakit atau keluarganya bisa memohon kesembuhan hanya dengan lunas bunga jepun yang ada di gelungan sang penari. Setelah sang sakit mengibing atau diwakilkan oleh keluarganya. Jika sang sakit sendiri yang mengibing, maka bunga tersebut bisa langsung ditelan. Namun, jika diwakilkan oleh keluarganya, maka bunga tersebut akan disembur atau disimbuh pada ubun-ubun sang sakit. Kalau sudah sembuh, tentu sang sakit dan keluarganya menyampaikan terima kasih dengan maturan di pura dalem dan diantarkan oleh pemangku Banjar Tegenungan, Desa Kemenuh, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar. Sekian yang saya sampaikan. Pesan saya, kebudayaan kita sangatlah beragam. Jika kita telusuri, tentu kita juga akan mendapat pembelajaran dari kebudayaan tersebut. Sebelum saya akhiri, izinkan saya menampilkan sedikit cuplikan dari tari joget pingitan Banjar Tegenungan. Sampune boleh kita penglukatan garis ngeragenah malih ringatan pura malih jempol sagi pacang aturan. Pesan saya kepada seluruh masyarakat dimanapun kalian berada, jika mendengar kata tari joget, jangan langsung berpikir ke arah joget bumbung yang tanpa mengindahkan pakem tari joget Bali klasik, melainkan telusuri lagi bahwa ada banyak sekali jenis tari joget seperti joget pingitan, joget tradisi, joget kreasi, dan tentunya ada joget bumbung juga. Dan yang perlu orang-orang ketahui bahwa tari joget pingitan saat ini masih dilestarikan di beberapa desa atau daerah di Bali.
Sekian dari saya, apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om.